Bangkit itu berarti sebelumnya apa? Mati ya. Kalau bangkit jadi harus mati lebih dulu ya. Nah, hari ini nanti kita akan mendengarkan firman mengenai temanya. Coba tolong, temanya apa? Ya, temanya coba dibaca 1, 2, 3. Nah, ya, di mana ada bangkai di situ burung nasar bergerombol. Itu nanti anak bisa baca di situ ya, Matius 24 ayat 28. Anak-anak tahu nggak bangkai itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Bangkai itu apa? Coba. Ya, bukan orang saja. Ada apa lagi? Hah? Apa? Hewan yang apa? Hewan yang mati. Pokoknya semua makhluk hidup tapi harus mati itu menjadi apa, Bang? Bangkai. Bangkai ya. Nah, itu ayat mengatakan di mana ada bangkai di situ burung nasar bergerombol. Memang burung nasar itu makanannya adalah bangkai. Jadi burung nasar tidak seperti burung-burung pada umumnya. Coba siapa yang tahu burung itu biasanya makanannya apa? Hah? Biji-bijian. Ya, biji-bijian. Tapi burung nasar itu tidak makan biji-bijian, dia makan bangkai. Jadi pokoknya sesuatu yang mati dia akan cari. Dan burung elang, burung nasar itu sama dengan burung elang ya. Modelnya seperti itu ya. Sebenarnya matanya banyak, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dia lihat dari jauh dia bisa lihat tuh. Makanya elang itu tajam sekali ya. Jadi dia bisa lihat dari jauh sekali. Kalau manusia itu biasanya bisa lihat 10 meter ya. Tapi burung elang itu bisa 5 kalinya. 10 kali 5 berapa? Hah? 50. Kalau manusia bisa lihat 10 meter, elang bisa lihat sampai 50 meter, 5 kalinya ya. Jadi bisa lihat, oh di situ ada bangkai, langsung datang ya. Itu apa? Dimakan. Nah, jadi kalau misalnya bangkainya tidak ada, misalnya tidak ada yang mati, tidak ada bangkai, terus burung nasarnya bagaimana? Hah? Ayo. Hah? Apa? Mati, karena burung nasar itu tergantung pada bangkai ya. Jadi tadi Tante sudah bilang, burung nasar tidak makan biji-bijian, dia makan bangkai. Jadi kalau tidak ada bangkai, ya dia apa? Mati loh. Terus seperti anak-anak ini hidupnya dari apa? Makan apa? Nasi. Terus apa lagi? Apa? Tahu, ikan, nasi ya. Nah, kalau tidak makan itu jadinya apa? Mati. Demikian juga bangkai, burung nasar ya. Nah, sekarang arti rohaninya bagi kita adalah, nah, burung elang itu adalah hidup kita ini loh ya. Hidup kita ini bergantung pada bangkai, yaitu korban Yesus ya. Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Nah, kalau misalnya Yesus itu tidak mati ya, tidak bangkit, terus kita bisa selamat enggak? Kita memang hidup, manusia bisa hidup memang, tapi tidak selamat, tidak bisa nanti masuk surga. Nah, jadi makanya sekarang tema di sini ya, anak-anak mendengar bahwa kita ini harus hidup bergantung pada korban Kristus ya. Coba selanjutnya. Nah, sekarang kita kan memperingati hari Paskah toh, hari kebangkitan Yesus itu. Dia sudah mati dan bangkit dan hidup bagi kita. Nah, sebab itu kita harus menghargai korban Kristus. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana menghargai korban Kristus? Coba. Nah, ya, mau hidup bergantung pada korban Kristus. Kalau tadi burung nasar kan bergantung pada apa? Hah? Air. Kita ya, langsung nyaut ya. Ayo perhatikan dulu ya. Ya. Jadi kalau tadi bangkai, burung nasar itu bergantung pada bangkai supaya dia bisa hidup. Nah, kita pun juga harus bergantung pada korban Kristus. Apa hidup bergantung pada korban Kristus? Apakah bergantung di tali seperti di tali gitu? Hah? Iya. Bergantung di tali itu namanya bergantung. Iya. Hah? Ya, bergantung pada korban Kristus itu ya ini. Yang pertama ya. Mendengarkan firman Tuhan tentang salib Kristus, tentang Kristus yang disalib. Anak-anak baca sekarang di 1 Korintus 1 ayat 22. Ya. Yang bisa baca kita bisa buka ya. 1 Korintus 1
21 ayat 22. Baca di Alkitab masing-masing ya.
kerajaan Babel sana ya, dia cari pengetahuan ya, hikmat semua dia cari, tulisan-tulisan semua ya. Nah, selama 3 tahun dan mereka harus makan makanan raja dan minum anggur raja. Nah, di antara orang muda tadi itu yang dibawa yang dibawa ke Babel itu ada yang namanya Daniel, Hanania, Misael dan Azaria. Anak-anak taunya siapa? Selama ini siapa? Nah, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Taunya itu toh. Nah, harusnya aslinya nama mereka itu ya. Daniel memang betul nama-nama Israelnya memang Daniel. Daniel, Hanania, Misael dan Azaria. Nah, waktu sudah di Babel kan ada pegawai istana yang diperintahkan raja untuk mengurus mereka itu mengganti namanya. Daniel jadi apa itu? Belsasar, Hanania dari Sadrak, Misael dari Mesak, Azaria dari jadi Abednego. Kita tadi kenalnya kan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita pakai nama itu aja ya, lebih mudah. Selanjutnya Daniel tadi yang orang Israel itu, dan dia memang sungguh-sungguh ya, anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia tidak mau makan makanannya raja. Ya, dia tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja. Memang raja yang Babel kan bukan orang Israel kan, ya, orang luar ya. Nah, dimakan Daniel tidak mau makan makanan raja, juga minum anggur raja. Nah, terus Daniel ngomong ya sama pimpinan pegawai istana, tidak mau menajiskan diri. Ya, tapi apa? Maksudnya pegawai istana pemimpinnya takut. Karena apa? Harus jaga benar berpuasa ya. Berpuasa dan dia langsung mengeluarkan perintah harus ditaati. Pemimpin pegawai istana takut. Kamu kalau tidak mau makan itu, maksudnya menolak perintah raja, kamu sepertinya mau apa? Memberikan seperti jadi nanti akan dihukum oleh raja. Ya, pemimpin pegawai istana takut. Tapi kemudian Daniel bilang, adakan percobaan selama 10 ya, lanjutnya. Nah, dengan percobaan selama 10 hari, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego hanya makan apa? Sayur dan minum air putih ya. Nah, coba 10 hari. Daniel bilang kalau misalnya setelah 10 hari kita misalnya tambah kurus, tambah tidak sehat, ya sudah, nanti ikuti aturan raja. Nah, dari percobaan ya, lihat itu yang pojok sana itu mereka hanya makan sayur, buah-buahan ya. Orang-orang muda yang lain makan daging, makan apa macam-macam gitu ya. Nah, terus lanjut. Nah, setelah 10 hari kemudian ternyata apa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ternyata apa? Lebih baik, lebih sehat, lebih gemuk dari semua orang muda yang makan makanan raja. Anak-anak lihat ya, mungkin tidak terlalu jelas ya. Ini yang 3 di depan ini ada 4 yang kelihatan separuh. Itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego kelihatan sehat gitu ya, mukanya sehat ya. Tapi yang orang-orang di belakangnya itu lihat, mudanya lemes. Padahal mereka makan daging, makan makanan raja, minum anggur, tapi tidak kuat. Sedangkan yang 4 orang ini kuat, malah lebih bagus dari mereka. Karena apa? Karena Daniel tadi kan dia menurut firman Tuhan, dia tidak mau makan makanan raja itu. Ya, lanjut. Nah, akhirnya setelah pemimpin pegawai istana lihat, oh ternyata Daniel dan 3 temannya ini malah lebih baik, lebih bagus ya dari yang lain-lain. Akhirnya ya sudah, mereka hanya makan sayur dan minum air. Nah itu setelah 3 tahun, memang raja kan bilang, nanti mereka harus dididik selama berapa? 3 tahun, dididik tulisan, pengetahuan semua ya. Setelah 3 tahun selesai, mereka disuruh menghadap raja. Orang-orang muda semua ini banget menghadap raja. Tentunya apa raja? Apa yang dilakukan raja? Tentunya raja kan ajak omong kan? Ajak omong, ditanya-tanya mengenai pengetahuan yang di Babel, ya, pengetahuan dunia ditanya. Ternyata apa? Ternyata Daniel dan 3 temannya itu apa? Pintarnya tuh lebih berkali-kali dari orang muda yang lainnya. Tidak sebanding dengan pemuda-pemuda yang lain. Nah, sebab itu mereka ditetapkan untuk bekerja pada raja. Ya, lanjut. Nah, sehingga jadi 4 orang kan ya, 4 orang ini bekerja pada raja. Jadi setiap saat namanya raja selalu memerlukan keputusan-keputusan ya, mengeluarkan peraturan-peraturan ya. Nah itu harus ada hikmat. Karena kalau mengeluarkan peraturan itu salah, rakyatnya
menurut firman, dia tidak memuaskan keinginan daging. Coba anak-anak bayangkan, terutama yang besar-besar yang bisa memikirkan ya. Daniel dan 3 temannya itu ada di istana raja yang makanannya berlimpah-limpah. Karena raja sudah melakukan peraturan kan harus makan makanan. Jadi kalau raja makan apa, dan orang-orang muda ini harus makan apa sama. Anggurnya raja juga diminum oleh anggurnya orang-orang muda ini, ya. Nah, Daniel tidak mau ya, jadi dia tidak mumpung-mumpung, tapi hanya makan sayur dan minum air. Tapi toh mereka lebih sehat, lebih pinter, ya, lebih gemuk, ya. Nah, inilah yang dikatakan tidak memuaskan keinginan daging, tapi menurut kehendak Tuhan. Coba saya mau tanya, kalau anak-anak diajak pergi ke hotel yang mewah, makanannya enak-enak, mau nggak makan? Jujur, mau nggak? Mau toh? Nah mungkin, ya, tante sudah dikasih makanan enak ya dimakan, ya. Nah, jadi, tapi kalau Daniel ini saat itu dia tidak mau peduli itu semua. Lanjut. Nah hasilnya apa? Nah saya lihat tadi, hasilnya apa? Tuhan memberi Daniel, Hananya, Mishael, Sadrak itu kepandaian pengetahuan yang melebihi orang lain. Anda sudah tahu kan? 10 kali lebih cerdas. Nah, jadi Tuhan memberi mereka hikmat Allah dan kekuatan Allah. Tadi kita baca di 1 Korintus tadi, toh, kalau orang mau menerima firman tentang salib tadi, Tuhan akan memberikan hikmat dan kekuatan. Jadi hikmat apa contohnya? Tadi Daniel dan 3 temannya menerima hikmat apa contohnya tadi? Coba jawab. Ayo Esther. Ayo. Apa hikmatnya yang Daniel dan 3 orang yang terima itu apa tadi? Hah? Ayo bersama malu-malu. Ayo. Hah? Nah itu hikmatnya Daniel terima 10 kali lebih cerdas dari yang lain. Terus terima juga kekuatan Allah. Apa? Kekuatan Allah. Ayo kita jangan lupa. Jangan kalah ya sama. Ayo. Kekuatannya apa yang mereka terima? Ayo. 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 Yang besar-besar. Ayo, udah sama malu-malu, ayo. 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 Lu ya apa sih? Ayo. Coba kekuatan apa? Kekuatan yang Daniel semua terima itu apa kekuatannya? Apa tadi? Hah? Iya, kekuatan Allahnya apa yang Daniel terima tadi? Apa? Ayo. Apa? Hah? Apa? Iya, badannya kan tadi lebih gemuk toh? Lebih gemuk, lebih baik, ya? Dari orang-orang muda, waktu sudah 3 tahun kan menghadap raja, terus raja kan senang sama mereka bisa bekerja sama raja. Nah itu, ya. Nah terus lanjut. Nah sekarang bagi kita apa? Bagi kita, ya kalau kita mau menerima firman tentang salib Kristus itu apa? Contohnya, tuh kalian diajar untuk beribadah setiap hari Minggu dan kalian mau. Kalian tiap hari Minggu pergi sekolah Minggu kan? Siapa yang suka bolos? Yang suka bolos apa? Tidak ada ya. Jadi tiap Minggu diajak sama papa mama atau didorong sama papa mama untuk ke sekolah Minggu. Itu salah satu praktek mau menerima firman yang bisa, firman tentang salib Kristus. Coba mungkin teman-teman kalian mungkin kalau hari Minggu apalagi Minggu pagi, nonton TV, main game, main PS, mungkin teman-temannya ya, atau sepedaan, keliling. Tapi kalian enggak, kalian mau datang ke sekolah Minggu, mau nyanyi-nyanyi, mau mendengarkan firman, itu salah satu contohnya, mau menerima firman tentang salib. Lanjut. Coba baca ini. Yang sudah bisa baca. Diajarkan berdoa setiap pagi bangun tidur. Siapa di sini yang enggak doa waktu bangun tidur? Enggak doa? Hah? Siapa yang enggak doa waktu tidur? Bangun tidur? Hah? Enggak doa waktu bangun tidur? Hah? Iya. Siapa bangun tidur? Ya? Kalau mau tidur malam, doa enggak? Jujur? Doa enggak? Harus doa loh ya. Waktu mau tidur malam harus doa. Enggak, Tuhan lindungi aku mau tidur. Ya? Anak-anak pernah dengar nggak baca di
mau tidur malam, mau makan, ayo. Biasanya kalau mau makan tuh kelihatan enak langsung makan gitu. Hah? Siapa yang berdoa dah kalau mau makan? Hah? Berdoa nggak kamu? Berdoa, apa? Berdoa cepat, terus makannya cepat juga. Hah? Kalau doanya cepat-cepat nanti. Oh iya, makanya pelan-pelan ya, makanya keburu ya. Ya, kalau mau makan harus doa, supaya harus sucikan gitu makanannya dari apa? Dari virus-virus, bakteri. Anak harus tahu loh ya. Sekarang ini zaman sekarang ini semuanya ini udah dibilang tidak sehat. Sayur-sayur itu pun disuntik, tahu nggak? Yang besar-besar diajarkan di sekolah nggak? Disuntik dengan pestisida, buah-buah juga disuntik. Daging juga nanti ada apa. Boleh bilang kita tidak aman makan apa. Tapi kalau kita berdoa, mohon Tuhan sucikan, ya, supaya kita sehat. Nah, lanjut, nah itu kalian mau melakukan firman Tuhan. Nah, berdoa ya untuk makan. Ya lanjut. Kok ini? Apa? Hah? Dikasih sama dia. Sekarang contoh yang lain. Kalian tetap berkata jujur meskipun ditawari akan diberi uang kalau mau berbohong. Siapa yang pernah mengalami demikian? Pernah mengalami demikian? Pernah nggak? Lalu sama temannya, teman di sekolah, kamu anu ya, apa? Bohong aja, nanti kalau gitu aku dimarahin. Mungkin dia gitu sama temannya. Ya mungkin tidak dikasih uang, dia cuma kalau gitu aku nggak mau berteman sama kamu loh ya. Pernah nggak gitu mengalami gitu? Hah? Pernah? Nah, kalau kalian diajak melakukan sesuatu yang tidak baik, karena diancam, kalau tidak gitu aku nggak mau berteman sama kamu. Biasanya anak-anak begitu. Nanti atau tidak, kamu udah tak kasih permen, kamu udah tak kasih ini, sayang. Dan itu kalian jangan mau, jangan ikuti, ya. Itu namanya kalian tetap berpegang pada firman. Lanjut. Nah, sekarang itu tadi yang perkara-perkara rohani tadi ya. Sekarang yang jasmani. Coba, nanti mau tanya, papa mamanya pernah nyuruh nggak makan sayur? Siapa yang nggak pernah disuruh sama papa mamanya makan sayur? Hah? Siapa yang pernah nggak disuruh? Nggak pernah disuruh sama papa mamanya? Hah? Oh kakak, kenapa kakak? Oh nggak pernah makan sayur? Iya. Ya, anak-anak, jadi secara jasmani sayur, buah-buah itu sehat untuk badan. Tadi kita coba lihat contohnya Daniel kan, dia hanya makan sayur, air, nah badannya sehat. Nah, tapi secara rohaninya juga kalian kalau disuruh papa mama suruh berbuat sesuatu yang baik, lakukan. Ya, lanjut. Nah ini baca. Kita semua baca, sudah bisa baca. 2, 3, 12. 1, 2, 3.
bolak-balik sakit. Tapi kalau anak tadi mempunyai hikmat dan kekuatan Allah, apa yang harus dilakukan waktu doa, waktu sakit? Pergi dokter. Ya. Pertama berdoa, terus ya, kalau perlu ke dokter ya pergi ke dokter. Itu ya. Jadi tidak putus asa, tidak ngomel, tidak marah sama Tuhan. Ya. Lanjut. Ya, tadi kita merindu punya firman dan mendengar firman tentang salib. Jika apa berarti berbuat dosa. Ya. Nah, baca itu ya. Kalau Yesus dulu sudah mati, ya. Yesus dulu menderita nggak waktu mati? Apa menderitanya? Dipejut. Terus apa lagi? Diapakan? Hah? Iya, kesakitannya diapakan? Yesusnya diapakan? Hah? Yesusnya diapakan? Hah? Pukul. Apa? Pukul pakai apa? Pukul pakai apa? Terus apa lagi? Hah? Tombak. Yesus menderita sekali ya, menderita secara badan. Nah, ya akhirnya disalib. Kita pun juga menderita seperti Yesus. Kalau apa? Kita mau berhenti berbuat dosa. Saya gini kasih contoh, misalnya anak, anak ini, seseorang anak ini biasanya suka bohong, sedikit bohong. Tapi karena dia telah ditegur, ya, ditegur mungkin mama papanya, suka mendengar firman, terus dia sadar, ya aku tidak mau bohong, karena bohong itu bisa masuk mana? Hah? Masuk surga? Masuk neraka loh kalau bohong. Nah, terus dia mau berhenti, aku tidak mau bohong lagi. Nah, itu suatu penderitaan. Kalau dia biasanya suka bohong, terus tidak mau bohong lagi, itu menderita. Coba kalau misalnya orang yang kena narkoba, ya, karena yang bisa menangkap itu. Kena narkoba itu kecanduan untuk makan atau minum obat itu narkotik gitu ya. Terus dia mau berhenti, nggak mau minum itu lagi, itu menderita sekali. Ya, nah, itu namanya kalau kalian mau berhenti berbuat dosa itu namanya bergantung tadi pada korban Kristus. Lanjut. Nah, sekarang contohnya, baca di sini yang besar bisa baca. Kalau misalnya kalian berbuat nakal, mungkin habis ganggu adik atau habis berbohong, terus mamanya atau mungkin papanya atau siapa terus menegur, memarahi, ada malah tambah marah nggak? Kamu tanya, kamu ganggu adikmu terus ya? Terus tambah marah? Udah, aku nggak ganggu kok. Sampai kayak gitu. Ya, ada adik atau mungkin teman atau siapa atau mungkin habis jatuhkan gelasnya mama pecah. Terus akhirnya ketahuan, kamu bohong ya, nggak ngomong tadi ya kalau habis pecahkan ini. Terus kalau ditegur sama mamanya atau siapa-siapa gurunya mungkin, sampai di sini tambah marah. Mamanya, ya mamanya marah negur ya. Anaknya nggak boleh, kalian ditegur, nggak boleh tambah marah. Ya, tapi harus apa? Harus sadar, iya aku tadi habis bohong, iya aku tadi habis misalkan jatuhkan gelasnya mama. Nah, harus bilang sorry ya ma, sorry. Ya, ini tulis ini bahasa Inggrisnya itu. I wish I could undo what I did. I'm really sorry. Ya, jadi dia menyesal. Ya, coba aku tidak melakukan itu ya. Nah, aku sungguh-sungguh menyesal. Ya, harus menyesal, harus sadar. Lanjut. Nah, kalau sudah sadar menyesal, apa yang harus dilakukan? Minta ampun kepada Tuhan. Caranya bagaimana minta kepada Tuhan? Caranya bagaimana? Terus juga kalau salah sama mama, ya minta maaf sama mama, atau sama adik, atau sama kakak, atau sama teman. Ya, lanjut. Terus, nah kalau sudah minta ampun, pokoknya begitu kalian minta ampun, langsung darah Yesus itu langsung menghapus dosa kalian ya, sehingga kalian bersih, tidak ada dosa. Kalian dibaca ya di rumah nanti ya. Lanjut. Nah, kalau sudah minta ampun, terus apa yang harus dilakukan? Lagi melakukan dosa lagi, ya. Kalau tadinya bohong, sudah minta ampun sama Tuhan, sama mama, terus bohong lagi, iya. Nggak boleh ya. Sudah minta ampun, sudah dihapus oleh darah Yesus, terus anu lagi. Nah, itu kalau sudah mengulang-ulang dosanya sudah diampuni, itu sama dengan menyalibkan Yesus lagi. Karena bisa baca nanti ya, di Ibrani 6:46. Karena nanti semua dapat ini semua, ada namanya masing-masing. Nanti dibaca di rumah, ya. Lanjut. Nah, sekarang
angkat roti, angkat tubuh Kristus. Terus waktu doa harus apa? Buka mata. Nah, tutup mata, berdoa, juga apa? Minta ampun dosa kalian. Minta ampun dosa kalian, Tuhan ampuni, aku kemarin sudah ini, aku tadi sudah ini nih. Minta ampun. Ya. Itu kalau kita minta ampun dan menyesal, Tuhan langsung ampuni. Ya, habis roti terus dimakan harus makan dalam hati atau ngomong juga bisa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Terus kita selesai makan habis, terus anggurnya kan yang diangkat juga sama, juga tetap berdoa. Waktu minum juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita selesai, taruh, harus berdoa lagi. Setelah ini anggur, ini cawannya taruh, harus berdoa. Biasanya angkat tangan dong, ya. Nah, berdoa. Jadi tidak begitu makan minum anggur langsung lari sudah. Enggak ya. Jadi begitu selesai doa, sampai selesai doa, baru kalian mau pergi. Teman yang besar-besar bisa mengerti ya, jadi harus ikut doa sampai selesai. Lanjut. Nah, ini waktu Yesus malam terakhir dia mau ditangkap, memang ada perjamuan kan sama 12 murid, yaitu memecahkan roti dan minum anggur. Lanjut. Ya. Pada waktu Yesus bilang doa gitu ya, ini untuk memperingati kematianku. Harap jabatan ada di rumah ya. Lanjut. Nah, Tante mau semua baca supaya bisa tahu ya. Sebab itu saat kalian makan minum berjamuan suci harus dengan sungguh-sungguh. Apa? Yang pertama yang biru. 1, 2, 3. Terus yang merah? Terus minta ampun atas segala dosa atau kesalahan. Minta ampun. Nanti darah Yesus langsung menghapus. Jadi kalian jadi bersih. Lanjut. Kalian nanti bisa baca ya di rumah. Nanti ada di sini ya tulisannya. Di Alkitab ditulis karena berarti siapa yang makan minum berjamuan suci itu dengan cara yang tidak layak, misalnya main-main, guyon-guyon, itu nanti ada hukumannya, ya. Nah kalian jangan sampai seperti itu. Harus sungguh-sungguh dan harusnya tadi minta ampun kan gitu. Salah satu cara tidak layak itu apa? Tidak merasa berdosa, padahal sudah nakal sekali. Ya, ya lanjut. Jadi bergantung pada beban Kristus tadi ada 3. Mau mendengarkan firman tentang salib, ya, jadi tidak enak-enakan, ya, maunya senang-senang terus. Terus kedua tadi mau berhenti berbuat dosa. Ketiga, itu tadi makan minum berjamuan suci dengan cara yang layak. Ya, ya. Sekian firman hari ini kita akan berdoa. Ya. Kita akan nyanyikan lagu Karena Salibmu, ya.
kami sudah melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran, bahkan kami sudah menyakitkan hati orang tua, hati Engkau. Ampuni kami, ampuni kami. Biarkan darah-Mu yang sudah ditumpahkan di atas kayu salib mengampuni dosa kami yang sudah kami lakukan lewat mulut kami, lewat mata kami, pikiran kami, telinga kami, tangan kami, kaki kami, gigi kami, semuanya Tuhan. Ampuni dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ampuni dosa kami. Kami cabut semua perkataan-perkataan yang sudah kami ucapkan yang tidak baik, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua perkataan buruk, semua perkataan kotor, semua pikiran yang jahat kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi darah Yesus. Ampuni kami, ampuni kami Tuhan. Mampukan kami untuk bergantung pada firman-Mu. Kami mendengar firman-Mu, kami mempercaya firman-Mu, kami melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan setiap perkataan firman yang sudah kami dengarkan, baik lewat guru-guru di sekolah minggu, baik lewat pelajaran yang kami terima di sekolah, maupun juga lewat apa yang kami baca secara sendiri di rumah kami masing-masing. Dia akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau dengarkan seruan dari anak-anak kecil ini. Mereka mau bergantung pada Engkau, bergantung pada korban Tuhan. Mereka tidak sanggup untuk melakukan firman, tetapi Engkau yang menyangguhkan mereka. Engkau yang menjamah hati mereka, menjamah pikiran mereka, menjamah karakter mereka, menjamah hidup mereka. Sentuh mereka, jamah mereka Tuhan. Apa-apa yang tidak baik yang sudah mereka ucapkan, yang sudah mereka lakukan, hapus semua dalam darah Tuhan. Ampuni mereka, biar mereka bisa tumbuh Tuhan dalam suatu kehidupan yang baru, karakter yang baru. Tumpahkan dalam setiap mereka, tumbuhkan, taburkan dan tumbuhkan setiap karakter yang baik, supaya benar-benar anak-anak ini benar-benar menjadi berkat di dalam rumah tangga orang tua mereka, di sekolah di mana mereka berada, di mana mereka berada, di rumah orang tua mereka, di rumah kakek mereka, di rumah saudara mereka, di rumah teman mereka, di mana-mana Tuhan. Jadikan mereka teladan yang baik, supaya banyak orang-orang yang tidak mengenal Engkau boleh menjadi percaya, boleh tertarik melihat berbedanya anak-anak sekolah minggu ini dengan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Sangat berbeda. Mereka sangat baik, seperti Sadrak, Meshak, dan Abednego dan Daniel. Mengingat mereka begitu baik, begitu luar biasa Tuhan, supaya mereka juga boleh bergerak dengan kegelapan. Berkati mereka Tuhan, kesehatan mereka, pendidikan mereka, juga kesejahteraan mereka. Berkati orang tua mereka Tuhan, untuk mereka dididik, dipelihara dengan selayak-layaknya. Walaupun kami semua sedang mengalami masa sukar, tapi kami percaya Engkau memelihara orang tua mereka. Karena anak-anak ini Tuhan yang mau belajar untuk hidup baru, pakai mereka Tuhan juga boleh menjadi kesaksian buat orang tua mereka, melihat perubahan buat anak-anak dari anak-anak kecil ini. Terima kasih Tuhan, berkati studi mereka, berkati semuanya Tuhan. Orang tua semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dan sejahtera Allah di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat berkat jasmani yang sudah disiapkan oleh orang-orang tua, oleh guru-guru, oleh semuanya Tuhan yang sudah terlibat. Tanpa kami sebutkan satu persatu, balaskan berkat dengan limpahnya pada semuanya, sebab mereka
sukacita dan sukarela Tuhan. Dan biarlah saat kami menikmati berkat ini, kami menikmati dengan segala sukacita, kami menikmati dengan rasa persaudaraan, kami menikmati dalam suatu persekutuan yang indah. Terima kasih Tuhan, anak-anak ini baik dari Intisari maupun dari Kemelaten, mereka bisa membawa satu tubuh, juga orang tua, juga guru-guru, semuanya Tuhan. Mereka boleh menikmati persekutuan yang indah lewat ibadah, lewat makan bersama ini. Berkati semuanya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama